Di hari kedua, saya melanjutkan perjalanan ke wisata Kalimbuang Bori, berlokasi di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Situs wisata Bori Kalimbuang didirikan sejak tahun 1617. Bebatuan ini dulunya dibawa dari atas gunung batu oleh penduduk setempat bersama-sama ketika hendak mengadakan upacara pemakaman. Konon katanya, ketika itu ada 100 ekor kerbau yang dikorbankan. Batu yang diambil dari gunung ini kemudian dipahat oleh To Mapa yang memakan waktu hingga berbulan-bulan. Bori Kalimbuang adalah hamparan bebatuan khas megalitikum yang ditancapkan di sebuah lahan. Batu-batu besar berdiri tegak pada hamparan tanah rumput. Jumlahnya mencapai 100 dengan ukuran beragam. Terdiri dari 54 menhir kecil, 24 sedang dan 24 batu berukuran besar. Selanjutnya, saya melanjutkan perjalanan ke wisata Ollon, Bukit Teletabis di Tanah Toraja. Kawasan wisata Ollon terletak di Kecamatan Bongga Karadeng, Tanah Toraja. Berjarak sekitar 70 km dari kota Rantepao dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam perjalanan. Perjalanan ke wisata Ollon terbilang melewati jalur yang ekstrem. Karena jalurnya melewati perbukitan, maka sangat tidak direkomendasikan membawa mobil yang tidak memiliki transmisi 4x4, atau ketika menggunakan motor, sebaiknya menggunakan motor trail. Jadi saya sekarang berada di perjalanan dari Toraja Utara menuju ke Ollon, Lembah Ollon, salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi orang ketika berada di Toraja. Ollon terletak di Kabupaten Tanah Toraja, berjarak sekitar 2-3 jam dari Toraja Utara. Cuman untuk kondisi jalan, karena kebanyakan pendakian, penurunan, jalanan berlubang dan tikungan, jadi yang semestinya perjalanan itu bisa ditempuh sekitar 2 jam, itu bertambah waktunya sampai 3 jam. Jadi sekarang saya berada di wilayah Lembang Buah Kayu. Saya sekarang sedang istirahat sambil memanaskan mesin. Jadi perjalanan di hari kedua saya di Toraja, ada beberapa tempat yang telah saya kunjungi. Salah satunya yaitu Ketekesu. Kemudian saya sempat ke Lolai. Kemudian saya sempat ke wisata Bori yang bebatuan itu. Kemudian saya sempat ke wisata Ilanga, yang dimana ada tempat permandian yang sangat jernih di Toraja Utara. Kemudian sempat eksplor ke pasar-pasar, melihat kebudayaan, perekonomian, dan kebiasaan orang-orang di Toraja. Jadi saya sempat ke Pasar Bolu, ke Pasar Pagi, dan pasar-pasar lainnya.
Oke. Jadi jalanannya sudah ada beberapa yang dicor. Jalanannya sudah ada beberapa dicor. Ini sebentar lagi tiba di Lembah Olon. Jadi itu di bawah adalah jalanan yang saya lalui tadi. Jadi tikungannya sangat ekstrim dan pendakian semua teman-teman. Jadi kurang lebih 5 kilo lagi jalanan ke Olon sudah tidak cor, namun sudah dikerja pakai alat ekskavator. Jadi kondisi jalannya seperti ini. Jadi itu di sana adalah trek yang telah saya lalui, lumayan menantang, penurunan, pendakian dan tikungan tajam. Sana yang melintas adalah mobil truk, mantap. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam, dan akhirnya saya sampai di Olon. Setelah tiba di Olon, saya memilih beristirahat dan camp tepat di pinggir sungai di belakang sekolah SD.
Ya, ini menu malam ini di Olor. Mantap. Keesokan harinya, saya menuju ke atas bukit dan melanjutkan perjalanan pulang. Ini adalah trek ke lokasi camp. Kalau ke kiri ke lokasi camp, ke kanan tempat foto-foto view dari atas bukit. Jadi mobil agak susah naik karena treknya seperti ini. Lebih baik menjaga keamanan mobil. Jadi kita trekking naik ke atas bukit untuk foto-foto. Salah satu alasan mobil tidak bisa naik karena ini, teman-teman. Jalanan ini rusak parah, jadi memungkinkan mobil tidak naik. Jadi di sana semalam tempat saya camp di dekat SD, dekat sungai. Jadi rekomendasi di bagian bawah dekat sungai supaya enak masak-masak.